Kamu pasti belum pernah ngerasain beginian kan? Sini, biar tante ajarin kamu. Pulaniango singkong kamu. Sebelum lanjut ke dalam ceritanya, seperti biasa, absen dulu di kolom komentar ya. Dari daerah mana kamu berasal, dan jam berapa kamu nonton video ini. Oke, kita langsung saja mulai ke cerita lengkapnya. Ibu Yuli selalu punya cerita yang membuat orang terbelalak. Di usianya yang sudah lewat 40, ia tampak seperti perempuan yang tahu persis apa yang diinginkannya. Usahanya di bidang pakaian online berjalan lancar. Uang tidak pernah menjadi masalah. Namun, ada satu hal yang sejak dulu tak pernah bisa ia kendalikan. Kegemarannya pada pria muda. Dalam setiap pernikahan yang ia jalani, masalah itu selalu muncul. Awalnya, Yuli tampak seperti istri ideal, perhatian, rapih, bahkan penuh semangat membantu suaminya. Tapi, lama-lama ia merasa jenuh. Bukan karena suaminya kurang baik, melainkan karena ada sesuatu yang lebih memikat di luar sana. Laki-laki yang jauh lebih muda, segar, dan jika bisa, masih polos. Kenapa sih aku gak pernah bisa tahan dengan pria yang seumuran? Gumamnya suatu pagi di depan cermin, sambil membetulkan rambut yang sengaja ia biarkan sedikit tergerai. Senyum tipis muncul di bibirnya. Yang muda itu lebih seru, matanya berbinar dan selalu bikin aku pengen jahil. Yuli tidak mencari harta atau perlindungan dari para suaminya. Semua yang ia perlukan sudah ia punya. Yang ia kejar hanyalah sensasi. Perasaan ditatap oleh mata muda yang belum banyak mengenal dunia. Ada semacam kepuasan yang hanya muncul ketika ia tahu dirinya mampu membuat seorang pemuda gugup karena rayuannya. Pernikahan pertamanya berakhir karena hal itu. Suaminya mendapati pesan singkat Yuli kepada seorang pria yang jauh lebih muda. "Kamu terlalu banyak main-main, Yul," kata suaminya dengan nada getir. Yuli hanya menatapnya tanpa sanggahan. Ia tahu yang dikatakan suaminya benar, tapi bagian dalam dirinya justru tak mau berhenti. Pernikahan kedua dan ketiga pun tak jauh berbeda. Yuli selalu mencoba mengubah dirinya. Namun, setiap kali melihat laki-laki muda dengan senyum yang masih polos, pikirannya langsung berbelok. Ia menikmati momen saat pemuda itu terlihat sedikit canggung ketika berbicara dengannya. Ada semacam kepuasan yang hanya muncul ketika ia tahu dirinya mampu membuat seorang pemuda gugup karena rayuannya. Satu sore, ia bercerita pada sahabatnya, Mura, saat mereka duduk di sebuah kafe. "Mir, aku tuh nggak ngerti," ujar Yuli sambil mengaduk kopi. "Kenapa ya, aku gampang sekali jatuh pada yang muda-muda?" Mira tersenyum nakal. "Karena kamu tahu, mereka gampang bikin kamu tersenyum. Dan kamu suka lihat mereka salah tingkah." "Iya juga ya, rasanya lucu saja melihat mereka bingung kalau aku sengaja usil sedikit." Mira menggeleng, setengah tak percaya. "Kamu itu memang gak pernah berubah. Yang lain cari ketenangan di usia segini. Kamu malah cari serunya." "Kalau hidup cuma lurus-lurus aja, bosen dong," balas Yuli dengan nada menggoda. Ia tahu ucapannya terdengar nakal. Tapi ia juga sadar itulah yang membuatnya berbeda. Dalam hatinya, Yuli menikmati setiap kali bisa menebak pikiran seorang pria muda. Apakah dia sedang mencoba terlihat dewasa di hadapannya, atau justru diam-diam salah tingkah? Kegemarannya itu bukan sekedar iseng. Ada obsesi yang tumbuh diam-diam, keinginan menaklukkan pemuda yang belum pernah punya pengalaman dengan perempuan seperti dirinya. Ia tahu itu beresiko, tapi bayangan akan tatapan mereka yang kikuk selalu membuatnya tersenyum sendiri. Bahkan setelah pernikahan terakhirnya berakhir, Yuli tidak terlalu lama larut dalam penyesalan. Ia lebih sering tertawa kecil, mengingat betapa cepat suaminya kalah oleh dorongan hatinya. "Ya, aku memang susah ditaklukkan oleh pria biasa," diam ujarnya dalam hati. Bagi Yuli, hidup terlalu singkat untuk dihabiskan bersama seseorang yang tidak bisa membuatnya merasa hidup. Dan bagi dirinya, kehidupan itu paling terasa saat ia berhasil membuat pemuda yang belum banyak mengenal dunia mendadak salah tingkah hanya karena senyum atau godaannya yang ringan. Ia sadar, dunia mungkin akan menghakiminya. Tapi Yuli tak peduli.
Ia lebih memilih menikmati setiap detik ketika matanya bertemu dengan mata seorang pemuda yang belum banyak tahu apa-apa, lalu melihatnya tersipu karena kehadirannya. Baginya, itulah sumber gairah yang tak tergantikan dan alasan mengapa setiap pernikahannya selalu berakhir dengan cerita yang sama. Setelah perceraian terakhir, Yuli tidak butuh waktu lama untuk kembali menemukan cara bersenang-senang. Usahanya di dunia pakaian online berjalan stabil, dan itu memberinya kebebasan yang jarang dimiliki perempuan lain seusianya. Di balik layar ponselnya, ia memelihara 3 nama yang membuat harinya selalu berwarna. Yang pertama bernama Raka. Pemuda ini baru 25 tahun, bekerja di sebuah studio foto. Yuli mengenalnya ketika memesan jasa pemotretan untuk katalog toko online-nya. Raka punya wajah yang selalu tampak kikuk setiap kali Yuli melempar pujian. "Kamu tahu nggak?" kata Yuli satu siang. "Kamu itu lebih fotogenik daripada produk yang kamu foto." Raka hanya tertawa kaku, pipinya memerah. Yuli menyukai itu, tatapan bingung campur agum yang membuatnya merasa menang tanpa harus banyak usaha. Pria kedua, Andre, sedikit lebih berani. Seorang barista di kafe langganannya. Andre suka bercanda dengan nada yang setengah menggoda. Yuli menanggapinya dengan senyum tipis yang membuat Andre semakin salah tingkah. Mereka beberapa kali keluar bersama, sekedar makan malam atau menonton konser kecil di kota. "Kamu ini kok bisa aja ya ngajak tante keluar malam?" kata Yuli suatu kali, menekankan kata tante dengan suara rendah yang membuat Andre tertawa malu. Yang terakhir adalah Yoga, pegawai toko olahraga yang ia temui saat membeli sepatu lari. Yoga paling muda di antara ketiganya. Wajahnya polos, gerak-geriknya canggung, dan itu justru membuat Yuli semakin gemas. Ia sering menggodanya dengan pertanyaan sederhana yang membuat Yoga tidak tahu harus menjawab apa. "Kamu sering lari pagi atau cuma jaga toko aja?" tanyanya sambil tersenyum lebar. Yoganya tertawa kaku. Ketiga pemuda itu tahu Yuli perempuan mapan, tapi tidak ada yang benar-benar serius padanya. Mereka menikmati perhatian Yuli, hadiah kecil, dan cara Yuli membuat mereka merasa istimewa. Yuli menyadari hal itu, tapi ia tidak terlalu peduli. Baginya, hubungan seperti ini hanya semacam permainan yang menghidupkan hari-harinya. Kadang ia mengundang salah satu ke rumah besar yang ditempatinya bersama 2 pembantu setia. Para pembantu sudah terbiasa melihat Yuli duduk santai di ruang tamu bersama tamu yang jauh lebih muda darinya. Mereka tidak lagi kaget jika Yuli tertawa keras sambil mendepuk bahu pemuda yang duduk di sampingnya. Bahkan sopir pribadinya, Pak Roni, sudah hafal pola itu. Jika Yuli memintanya mengantar ke hotel di malam hari, Pak Roni akan dengan sabar menunggu di parkiran, membaca koran atau mendengarkan radio di mobilnya. Kadang ia menunggu hingga larut. Ketika Yuli keluar dengan senyum puas, Pak Roni hanya mengangguk kecil dan menyalakan mesin. "Pak Roni, maaf ya lama menunggu," ucap Yuli suatu malam sambil masuk ke kursi belakang. "Tidak apa-apa, Bu. Yang penting Ibu senang." Yuli tersenyum lebar. "Wah, Pak Roni paling ngerti saya." Sikap tenang sang sopir membuat Yuli merasa aman menjalani petualangan kecilnya. Ia tahu orang lain mungkin akan menghakimi, tapi ia juga tahu hidupnya miliknya sendiri. Selama ia tidak merugikan siapapun, Yuli merasa tidak perlu repot memikirkan pandangan orang. Meski begitu, Yuli tetap pandai menjaga jarak emosional. Kepada Raka, Andre, dan Yoga, ia hanya memberi perhatian secukupnya dengan sedikit bumbu yang membuat mereka terus kembali. Kadang ia mengirimi pesan singkat, "Lagi apa, Nak?" Atau "Jangan lupa makan malam ya," hanya untuk melihat reaksi mereka. Saat balasan datang dengan emoji malu-malu, Yuli terkekeh pelan, merasa menang sekali lagi. Dalam hati, Yuli tahu hubungan seperti ini tidak akan membawanya kemana-mana. Tapi baginya bukan tujuan yang ia cari, melainkan perjalanan itu sendiri. Momen-momen kecil ketika ia berhasil membuat seorang pemuda merasa diperhatikan dan tanpa sadar membiarkan dirinya berada di bawah kendali pesona seorang perempuan matang. Malam itu, sebelum tidur, Yuli memeriksa ponselnya. Ada pesan baru dari Andre, mengajaknya mencoba tempat makan baru di pusat kota. Ia tersenyum, lalu membalas singkat, "Besok malam, jemput tante jam 7. Jari-jarinya berhenti sejenak di layar. Dalam hati ia tertawa pelan. Hidup memang lebih menyenangkan ketika ada yang muda-muda untuk digoda. Suatu siang yang hangat, Yuli duduk di teras rumahnya sambil memeriksa ponsel. Ia sedang mencari menu makan siang yang cocok, lalu memutuskan memesan lewat aplikasi. Jarinya berhenti pada pilihan ayam panggang favoritnya. Tak lama kemudian, notifikasi muncul.
order diterima oleh Dendi. Nama itu baru baginya, dan entah mengapa langsung menarik perhatian. Ketika Dendi tiba sekitar setengah jam kemudian, Yuli keluar menyambutnya. Di hadapannya berdiri seorang pemuda berjaket hijau dengan senyum ramah. Wajahnya bersih, tubuhnya tegap, dan gerak-geriknya terlihat sopan. "Pesanan Bu Yuli ya," ucap Dendi dengan suara yang tenang. Yuli mengangguk, matanya memperhatikan pemuda itu lebih lama dari biasanya. Ada sesuatu yang membuatnya ingin tahu lebih banyak. Ia menerima kantong makanan, lalu sengaja tidak langsung masuk. "Kamu baru ya di area ini?" tanya Yuli ringan. "Iya Bu," jawab Dendi sambil tersenyum kecil. "Baru pindah beberapa minggu, masih belajar rute." Wah, rajin banget kelihatannya. Yuli melirik sekilas ke motornya yang masih menyala. "Namanya bagus, Dendi. Cocok sama mukanya." Dendi sedikit kaget dengan pujian itu, tapi tetap menjaga sikap. "Terima kasih, Bu." Yuli tertawa pelan, nada suaranya mengandung gurauan. "Santai aja, jangan terlalu kaku sama saya. Saya ini orangnya nggak gigit kok." Dendi hanya tersenyum lagi. Kelihatan agak canggung. Yuli bisa merasakan pemuda itu belum terbiasa dengan nada bicara yang sedikit menggoda. Dan justru disitulah daya tariknya. Setelah Dendi pergi, Yuli menatap punggungnya yang menjauh dengan senyum samar. Ada percikan kecil dalam hatinya yang sudah lama tidak muncul. Beda rasanya dibandingkan 3 pemuda yang selama ini mengisi harinya. Dendi terlihat sederhana. Tidak ada tanda-tanda ingin memanfaatkan siapapun. Sore harinya, Yuli membuka riwayat pesan di aplikasinya. Ia menemukan fitur yang memungkinkan pelanggan memberi ulasan. Jari Yuli bergerak cepat, menuliskan komentar singkat. Kurirnya ramah dan sopan. "Terima kasih, Dendi." Namun ia merasa kurang puas. Ia ingin sesuatu yang lebih personal. Maka ia menekan tombol hubungi driver dan mengirim pesan. "Terima kasih sudah antar makanan tadi, Dendi. Lain kali kalau ada pesanan saya lagi, jangan sungkan ngobrol ya." "Siap, Bu. Terima kasih juga pesanannya." Yuli tertawa kecil membaca pesan itu. Ada kejujuran polos di setiap kata. Sejak saat itu, ia sengaja lebih sering memesan makanan, meski kadang tidak terlalu lapar. Yang ia incar bukanlah makanannya, melainkan momen singkat ketika Dendi datang dengan senyum sopannya. Beberapa kali, Dendi mulai terlihat lebih santai. Suatu sore, setelah menyerahkan pesanan, ia bertanya, "Bu Yuli memang suka coba menu baru ya? Kalau ada yang enak kenapa enggak?" Jawab Yuli sambil menatapnya dengan tatapan yang nyaris nakal. "Lagi pula kalau drivernya seramah kamu, saya jadi ketagihan pesan terus." Dendi tertawa kecil, menunduk sebentar sebelum berpamitan. Yuli mengawasinya pergi, lalu menggeleng pelan sambil tersenyum. Ada rasa penasaran yang semakin tumbuh. Malamnya, Yuli duduk di ruang tamu dengan ponsel di tangan. Ia membuka aplikasi lagi, lalu mengintip profil driver yang pernah mengantarkan pesanannya. Foto Dendi di sana tampak sederhana, hanya mengenakan jaket hijau dan helm di tangan. Tapi entah kenapa, gambar itu terasa lebih menarik dibandingkan semua wajah yang ia temui belakangan ini. "Anak ini beda," gumamnya pelan. "Gak seperti yang lain." Sejak saat itu, pesan-pesan singkat mulai bergulir di antara mereka. Yuli tidak langsung terang-terangan, tapi ia pandai menyelipkan nada ringan yang sedikit usil. "Dendi, hati-hati di jalan ya, jangan kebut-kebutan. Saya masih mau pesan besok loh," tulisnya sekali waktu. Dendi membalas dengan emoji tersenyum. "Siap, Bu, saya pelan-pelan aja." Percakapan kecil itu cukup untuk membuat Yuli tersenyum sepanjang malam. Ia tidak tahu kemana arah semua ini, tapi ia menikmati langkah awalnya. Ada sesuatu dalam diri Dendi yang membuatnya ingin melangkah lebih jauh. Sesuatu yang membuatnya kembali merasakan semangat yang selama ini hanya muncul ketika ia bertemu pria yang jauh lebih muda. Hari-hari berikutnya, pesan singkat Yuli dan Dendi makin sering mengisi layar ponsel. Awalnya hanya ucapan terima kasih setiap kali pesanan tiba, lalu perlahan bergeser menjadi percakapan ringan. Dendi menceritakan rute-rute yang ia lalui. Kadang keluhannya tentang cuaca atau macet. Yuli membalas dengan nada ramah, kadang diselipi gurauan kecil yang membuat suasana lebih hangat. Suatu sore, Yuli sengaja memesan minuman favoritnya.
Saat Dendi datang, ia sedang duduk di teras mengenakan pakaian santai. Dendi menurunkan masker, menyerahkan kantong kertas, lalu hendak pamit seperti biasa. Jangan buru-buru pulang, ujar Yuli, suaranya ringan. Duduk dulu sebentar, saya lagi bosan di rumah sendirian. Dendi tampak ragu. Nggak apa-apa, Bu. Ya nggak apa-apa, saya kan cuma minta teman ngobrol sebentar, jawab Yuli sambil tersenyum. Dendi akhirnya duduk di kursi yang Yuli tunjukkan. Yuli menuangkan minuman ke gelas, lalu menyerahkannya padanya. Coba, enak nggak? Kamu kan sering antar minuman, pasti tahu mana yang bagus. Dendi tersenyum malu. Enak, Bu, seger. Obrolan mereka mengalir tanpa terasa. Yuli bertanya tentang keluarganya, tentang bagaimana ia memutuskan jadi driver. Denny menjawab singkat tapi sopan. Sesekali tertawa kecil saat Yuli menyelipkan candaan. Seru juga ya kerja keliling kota. Kalau saya seumuran kamu, mungkin saya juga suka jalan-jalan naik motor seharian. Denny tersenyum. Capek juga, Bu, kalau panas. Masih muda kok sudah bilang capek, sahut Yuli sambil melirik nakal. Kalau saya yang bilang capek, wajar, kamu belum boleh. Benny menunduk, wajahnya merah sedikit. Yuli menahan tawa. Ia senang melihat pemuda itu berusaha menjaga sikap meskipun jelas kikuk menghadapi godaannya. Sejak pertemuan di teras itu, Denny makin sering menerima pesan singkat di luar urusan pesanan. Kadang Yuli hanya menanyakan kabar, kadang mengirim foto makanan dengan tulisan, "Nih, enak banget, kamu harus coba kapan-kapan." Denny biasanya menjawab dengan kalimat pendek yang tetap sopan. Tapi Yuli bisa merasakan, ia mulai lebih nyaman. Suatu sore lain, Yuli kembali memesan makanan. Saat Denny datang, ia mengajaknya masuk ke ruang tamu. Daripada berdiri di luar, mending sini aja, di dalam adem, katanya. Denny melangkah masuk terlihat agak canggung. Yuli mempersilahkan ia duduk, lalu ikut duduk di sofa seberangnya. Mereka berbincang tentang pekerjaan, tentang bagaimana Dendi berusaha menghemat untuk membantu orang tuanya di kampung. Yuli mendengarkan dengan serius, tapi sesekali matanya memandangnya dengan cara yang sulit dijelaskan. Dendi, ujar Yuli perlahan. Kamu beda ya sama teman-teman seumuran kamu yang pernah saya temui. Beda gimana, Bu? Tanyanya penasaran. Kamu sopan, gak banyak macem-macem. Tersenyum samar Yuli. Kebanyakan anak muda sekarang itu lebih sibuk pamer gaya daripada kerja. Kamu malah rajin. Denny menunduk, wajahnya memerah sedikit. Yuli menahan tawa. Ia senang melihat pemuda itu berusaha menjaga sikap meskipun jelas kikuk menghadapi godaannya. Menjelang senja, Dendi pamit. Yuli mengantar sampai teras. Hati-hati di jalan, Den, katanya lembut. Kalau ada apa-apa, kabarin saya aja. Denny hanya tersenyum dan mengangguk sebelum melangkah ke motornya. Yuli berdiri beberapa detik lebih lama, memandangi punggungnya yang perlahan menjauh di balik pagar. Ada perasaan baru yang merayap pelan, campuran antara rasa kagum dan keinginan yang lebih dalam daripada sekedar bermain-main. Malam itu Yuli duduk di ruang kerjanya. Pesanan pelanggan memenuhi notifikasi toko online-nya. Tapi pikirannya melayang pada wajah Dendi yang tadi sore duduk kikuk di sofa. Ia menyadari untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia tertarik pada seseorang bukan hanya karena penampilannya yang muda dan segar, tapi juga karena sikapnya yang tulus. Yuli menatap ponselnya. Jemarinya bergerak mengetik pesan pendek. Terima kasih udah nemenin ngobrol tadi. Hati-hati di jalan selalu ya. Saat balasan sederhana dari Denny masuk, Yuli tersenyum kecil. Rasanya seperti langkah kecil menuju sesuatu yang belum ia tahu pasti, tapi jelas berbeda dari yang pernah ia jalani. Beberapa hari setelah obrolan di ruang tamu, Yuli semakin sering memikirkan Dendi. Saat bangun pagi, ia mengecek ponselnya, berharap ada pesan baru. Kadang, ia hanya menatap layar kosong sambil tersenyum sendiri, lalu tertawa kecil pada betapa konyolnya dirinya yang biasanya begitu tenang menghadapi siapapun. Ia mulai mencari alasan supaya Dendi lebih sering datang.
Ada saja pesanan yang ia buat. Kopi dingin, camilan sore, bahkan sekadar roti tawar. Yuli tahu ia bisa saja meminta supir rumah untuk membeli. Tapi ia lebih suka menunggu notifikasi yang memberitahu bahwa Dendi menerima ordernya. Suatu siang, Yuli sengaja memesan minuman padahal kulkasnya masih penuh. Ketika Dendi datang, ia menyapanya dengan senyum lebar. "Pas banget kamu yang antar. Lagi-lagi kamu yang menyelamatkan saya dari kebosanan." Dendi tertawa kecil. "Kebetulan, Bu, ordernya deket rute saya." "Bagus," kata Yuli sambil mengambil kantong plastik. "Daripada saya harus ketemu driver lain yang gak asik ngobrolnya." Dendi mengangguk sopan. Yuli melihat kerliman singkat di matanya, seolah ia mulai terbiasa dengan nada bercandanya. Yuli pun melanjutkan. "Kalau kamu gak keberatan, duduk sebentar lagi mbak. Saya baru bikin teh." Awalnya, Dendi tampak ingin menolak, tetapi Yuli menatapnya sambil tersenyum. Akhirnya, ia masuk dan duduk di ruang tamu. Yuli menuangkan teh hangat ke dalam cangkir, aroma melati memenuhi ruangan. "Kamu kelihatan capek," kata Yuli, sambil meletakkan cangkir di hadapan Dendi. "Seharian keliling ya?" "Iya Bu, tadi agak macet di jalan. Tapi nggak apa-apa. Kalau kamu butuh istirahat, bilang aja. Di sini adem kok," ujar Yuli sambil menatapnya dengan mata yang sedikit nakal. "Saya nggak akan ganggu, paling cuma nanya-nanya sedikit." Dendi tertawa kecil, lalu menyesap tehnya. "Tehnya enak Bu." "Ya iya dong." Yuli tersenyum puas. "Biar kamu betah." Percakapan mereka berlangsung ringan. Yuli bertanya tentang rencana Dendi ke depan. Apakah ia punya mimpi yang sedang dikejar? Dendi menjawab hati-hati, menceritakan keinginannya membuka bengkel kecil suatu hari nanti. Yuli mendengarkan dengan sungguh-sungguh, matanya kadang memperhatikan ekspresi pemuda itu yang tampak penuh semangat saat membicarakan masa depannya. "Bagus, Den. Anak muda harus punya arah. Saya suka dengar kamu cerita begitu. Beda sama yang cuma mikir jalan-jalan terus." Dendi tersenyum malu. "Terima kasih, Bu. Saya cuma berusaha aja." "Teruskan. Saya doain kamu berhasil." Beberapa menit kemudian, Dendi melirik jam di ponsel. Saya pamit dulu, Bu. Masih ada order yang harus saya ambil." Yuli mengangguk meski sebenarnya enggan melepas momen itu. "Hati-hati di jalan ya. Jangan lupa istirahat kalau lelah." Setelah Dendi pergi, Yuli berdiri di teras cukup lama. Udara siang terasa berbeda. Ada kehangatan aneh yang membuatnya merasa muda kembali. Ia tahu ada sesuatu yang sedang berkembang. Sesuatu yang tidak lagi sekadar godaan main-main. Malamnya, Yuli memandangi daftar pesan di ponselnya. Ia menggulir hingga percakapan dengan Dendi, membaca ulang balasan-balasan singkat yang penuh kesopanan. Di tengah kesunyian, ia menulis pesan baru. "Semangat kerja, Den. Jangan lupa makan malam yang benar ya." Balasan datang beberapa menit kemudian. "Siap, Bu Yuli. Terima kasih sudah perhatian." Yuli menatap layar ponsel cukup lama, lalu meletakkannya di meja. Senyum tipis muncul di wajahnya. Ia menyadari betapa hubungannya dengan Dendi kini berbeda dari yang pernah ia alami bersama pemuda lain. Ada rasa yang lebih tenang, lebih tulus, yang membuatnya justru ingin lebih hati-hati. Ia menghela napas panjang, mencoba menata pikirannya. Dalam hatinya, ia tahu garis yang ia lewati bersama Dendi belum jelas kemana akan membawanya. Namun yang pasti, ia tidak lagi hanya mengejar sensasi seingkat. Ada rasa ingin mengenal lebih jauh, ingin merawat sesuatu yang sedang tumbuh perlahan. Ia menatap jendela yang tertutup tirai tipis. Di luar, lampu jalan mulai menyala. Ia menyesap teh yang tadi masih tersisa, lalu tersenyum sendiri. Ada bagian dirinya yang enggan mematikan lampu ruang tamu malam itu. Seolah ia ingin menyimpan sedikit cahaya untuk rasa yang sedang mekar di dalam diam.
Sejak malam hujan itu, suasana antara Yuli dan Dendi berubah. Pemuda yang dulu selalu terlihat canggung kini lebih santai. Ia mulai berani membalas celutukan Yuli dengan tawa atau gurauan yang membuat mereka sama-sama tersenyum. "Bu Yuli, kalau tiap kali saya kesini kamu suguhin teh enak gini, saya bisa ketagihan loh," ujar Dendi suatu sore sambil memegang cangkir. "Ya memang itu rencananya," jawab Yuli dengan mata yang penuh kelakar, "supaya kamu nggak kabur lagi." Mereka sering menghabiskan waktu di teras rumah, berbicara tentang apa saja. Pekerjaan Dendi, ide-ide Yuli untuk bisnisnya, bahkan hal-hal kecil seperti berita di televisi. Kadang Yuli mengajaknya jalan-jalan sore dengan motor milik Dendi. "Nggak masalah saya boncengan, yang penting kamu yang nyetir," katanya sambil tertawa. Hari-hari itu terasa ringan. Yuli merasakan sesuatu yang sudah lama hilang. Perasaan dihargai apa adanya. Dendi pun tampak nyaman, meskipun ia tetap menjaga jarak seperlunya. Namun Yuli bisa melihat bahwa jarak itu mulai memudar. Suatu malam, mereka duduk di ruang keluarga setelah menonton film di televisi. Yuli sengaja memilih cerita ringan agar suasananya tetap hangat. Setelah film selesai, Dendi menoleh. "Terima kasih ya, Bu. Rasanya kayak rumah." Yuli terdiam sejenak, lalu tersenyum. "Kamu juga bikin rumah ini nggak sepi, Den?" Percakapan itu membuat keduanya saling pandang lebih lama dari biasanya. Yuli menyadari dirinya ingin melangkah lebih jauh, tapi ia juga tahu harus berhati-hati. Ia tak ingin merusak sesuatu yang mulai tumbuh dengan baik. Namun suasana nyaman itu tidak berlangsung lama. Beberapa hari kemudian, Dendi menerima pesan dari temannya yang kebetulan pernah bekerja di toko Yuli. Temannya menceritakan gosip lama tentang bagaimana Yuli dulu sering dekat dengan pria lain ketika masih bersuami. Dendi membaca pesan itu dengan kening berkerut. Sore itu, ketika ia datang ke rumah Yuli untuk mengantar pesanan, sikapnya berbeda. Ia masih sopan, tetapi lebih dingin. Yuli segera menyadari ada sesuatu yang berubah. "Kamu kenapa, Den? Mukamu kelihatan serius banget," tanya Yuli dengan lembut. "Enggak apa-apa, Bu. Cuma capek." Tapi Yuli tahu jawabannya tidak jujur. Ia menatap Dendi dengan lembut. "Kalau ada yang kamu dengar tentang saya, lebih baik tanya langsung, jangan simpen sendiri." Dendi menghela napas panjang. "Saya cuma dengar cerita nggak enak, Bu. Katanya dulu ibu sering main sama pria lain waktu masih menikah. Saya nggak tahu itu benar atau enggak." Yuli terdiam, hatinya sedikit tercekak, tapi ia memaksa tersenyum tipis. "Orang suka sekali memperpanjang masa lalu saya," katanya pelan. "Benar, saya pernah melakukan kesalahan, tapi itu dulu, Den. Saya sudah banyak belajar." Dendi memandangnya dengan ragu. "Saya nggak tahu harus gimana. Saya pikir ibu beda sama yang lain." "Kamu benar. Saya memang beda sekarang. Kamu sendiri yang bilang, saya bikin kamu merasa seperti di rumah kan? Itu bukan pura-pura." Dendi menunduk. "Saya cuma butuh waktu, Bu." Setelah ia pergi, Yuli duduk lama di ruang tamu. Ada rasa sesak yang tidak ia duga. Ia sadar, masa lalunya memang tidak mudah dihapus. Tapi ia tidak ingin menghilangkan sesuatu yang baru saja ia temukan bersama Dendi. Keesokan harinya, Yuli mencoba bersikap seperti biasa. Ia tetap menyapa Dendi dengan senyum ketika ia datang. Tetap menamarinya teh atau kopi. Namun ia juga memberi ruang. Tidak terlalu menekan dengan gurauan. Ia tahu pemuda itu sedang berpikir. Dalam hati, Yuli berharap Dendi bisa melihat siapa dirinya sekarang, bukan siapa ia dulu. Ia ingin Dendi tahu bahwa perhatiannya tulus, bukan sekedar permainan. Semua yang ia lakukan, dari membuatkan teh hingga menemani jalan-jalan dengan motor sederhana, adalah caranya menunjukkan rasa yang selama ini ia pendam. Malam itu, sebelum tidur, Yuli berdiri di depan jendela kamarnya. Lampu jalan memantul samar di kaca. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan pikirannya. "Kalau memang dia untukku, dia akan mengerti," gumamnya pelan. Di luar, angin malam bertiup lembut. Yuli tahu perjalanan mereka belum selesai.
Masih ada jarak yang harus mereka lewati, luka lama yang harus dia perbaiki. Namun ia yakin, selama ia tetap jujur dan sabar, ada kesempatan bagi hubungan ini untuk bertahan. Beberapa hari setelah sikap Dendi berubah, Yuli memberanikan diri untuk bicara. Ia tahu diam hanya akan memperlebar jarak. Sore itu ia mengundang Dendi duduk di teras. 2 cangkir teh sudah menunggu di meja. "Den, saya nggak mau kita berhenti di tengah jalan hanya karena cerita lama," ucap Yuli perlahan. "Kalau saya dulu salah, iya saya akui. Tapi saya nggak ingin kamu menilai saya dari kesalahan itu." Dendi menatap cangkirnya. "Saya nggak mudah percaya, Bu. Saya cuma takut kejadian yang sama terulang." Yuli mencondongkan tubuh sedikit. Matanya serius tapi lembut. "Dendi, sejak kamu datang dalam hidup saya, rasanya beda. Saya nggak lagi mencari kesenangan yang cepat hilang. Yang saya mau sekarang itu sederhana. Punya teman hidup yang bisa sama-sama jalan lurus. Dan saya ingin itu dengan kamu." Pemuda itu diam, terlihat menimbang-nimbang. Yuli melanjutkan dengan nada yang sedikit menggoda, mencoba mencairkan suasana. "Lagi pula, kamu sudah keburu bikin saya betah tiap kali lihat wajah polos kamu itu." Dendi tersenyum tupis, meski masih ragu. "Kalau saya serius, Bu, orang tua saya pasti harus setuju. Mereka orangnya tegas." "Justru itu," jawab Yuli. "Ayo, kita temui mereka. Jelaskan baik-baik. Saya nggak mau hubungan ini sembunyi-sembunyi." Beberapa hari kemudian, Yuli mendampingi Dendi ke rumah orang tuanya. Ia mengenakan pakaian sederhana, ingin terlihat apa adanya. Di ruang tamu, orang tua Dendi menyambut dengan ramah tapi hati-hati. Setelah basa-basi, Yuli menyampaikan maksudnya. "Saya datang bukan cuma sebagai orang yang dekat dengan Dendi. Saya ingin melamar dia secara baik. Saya paham usia saya lebih tua, masa lalu saya pun gak sempurna. Tapi saya tulus. Saya janji kalau Dendi menerima saya, hidup saya cuma untuk dia." Ayah Dendi mengerutkan kening. "Kami hanya takut, Bu Yuli. Kami dengar cerita masa lalu ibu. Kami khawatir Dendi yang nanti jadi korban." "Saya mengerti, Pak," jawab Yuli mantap. "Saya juga nggak minta dipercaya begitu saja. Lihat saja nanti bagaimana saya memperlakukan anak Bapak. Saya juga ingin Dendi ikut membangun usaha saya, supaya dia punya tempat yang jelas di masa depan." Ibunya Dendi memandang keduanya bergantian. "Kalau kamu memang serius, kamu harus jaga dia baik-baik. Jangan kecewakan anak kami." Yuli mengangguk. "Itu janji saya." Setelah pertemuan itu, suasana mulai mencair. Dendi terlihat lebih lega, meski masih tampak berhati-hati. Beberapa minggu kemudian, keluarga mereka berkumpul dalam acara sederhana di rumah Yuli. Tanpa pesta besar, hanya doa dan beberapa orang terdekat, Yuli dan Dendi resmi menjadi suami istri. Hari-hari setelah pernikahan terasa seperti babak baru. Dendi pindah ke rumah Yuli dan mereka mulai bekerja sama mengurus usaha pakaian online yang selama ini Yuli jalankan sendiri. Dendi mengatur distribusi dan promosi, sementara Yuli fokus pada desain dan pemasok. Perlahan omset mereka meningkat. Setiap kali laporan penjualan masuk, Dendi menunjukkan grafiknya dengan wajah puas. "Lihat, Bu, sebulan ini naik 2 kali lipat." Gemrut Yuli tertawa kecil. "Bagus, Den. Kamu memang pinter. Untung saya nggak nyanyain kamu." Mereka juga belajar menata keseharian sebagai pasangan. Yuli tidak lagi banyak keluar malam seperti dulu. Ia lebih senang duduk bersama Dendi di ruang kerja membahas rencana promosi atau mengecek pesanan yang baru masuk. Kadang mereka saling menggoda dengan gurauan ringan, tapi tetap menjaga keseriusan dalam usaha. Suatu malam setelah menyelesaikan laporan, Yuli menatap Dendi dengan tatapan hangat. "Ingat waktu pertama kali kita ketemu, Den? Saya cuma pesan makanan lewat aplikasi. Siapa tangka kita bisa sampai di sini." Dendi tersenyum, matanya memancarkan keyakinan yang dulu sempat goyah. "Iya, Bu. Ternyata kamu beneran beda sekarang." Yuli mendekat sedikit, mengelurkan tangan menyentuh punggung tangannya. "Terima kasih sudah percaya. Saya nggak akan sia-siakan kesempatan ini." Lampu ruang kerja menerangi wajah mereka yang tenang. Di balik semua yang telah dilalui,
keraguan, gosip, masa lalu yang berat, ada keyakinan baru yang tumbuh. Mereka berdua tahu perjalanan ini tidak selalu mulus, tapi mereka siap menjalaninya bersama.